Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana? Semangat? Semangat. Semua siap belajar? Siap, Pak. Iya Pak, Siap siap. ya? Siap Pak. Apa kabar hari ini? Baik? Pak. Baik, Pak. Baik ya. Ya Pak. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum belajar silakan siap lihat-lihat itu sampah dong untuk bersihkan supaya belajar dengan tenang, nyaman juga toh. Ya Pak. Sudah Pak. Oke sudah. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke anak-anak, sebelum belajar tentunya kita harus berdoa dulu untuk minta Tuhan tolong pimpin kita dalam atau tuntun kita dalam belajar. Jadi salah Saya satu bertugas doa, Pak. silakan berdoa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Vivi yang sudah tuntun kita dalam doa. Nah, oh ya, sebelum berdoa, sebelum kita mulai pelajaran, untuk semangat, salah satu coba menyanyi dulu pimpin kita dalam lagu supaya bisa semangat. Ayo silakan anak Arya. Teman-teman, kita akan menyanyi lagu kelima. Untuk itu beta minta semua bangun berdiri. Sambil bertepuk tangan kita menyanyi lagu kelima dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selamat kembali. Silakan. Dan anak-anak karena sudah menyanyi, Pak harap supaya semua bisa semangat ya. Ya Pak. Dan fokus dalam belajar. Oke, anak-anak, nah ini adalah sebelum Pak jelaskan materi, Pak absen dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Semua hadir? Tidak, Pak. Siapa yang tidak hadir? Sakit, Oh, Ica sakit Jordi ya. Alfa Pak. Jordi Barto, Alfa. Pak. Barto Oke. Alfa. Nanti anak-anak dong pulang, kita sama-sama jenguk Ica ya, supaya Ya. kita lihat teman kita punya keadaan. Siap, Ya Pak. Bisa toh? Bisa. Bisa. Mantap. Nanti pulang ya. Iya, Pak. Kita sama-sama ke sana. Oke anak-anak. Jadi ini anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu perubahan wujud benda. Nah itu anak-anak. Sebelum pakai materi, Pak ingin memberitahukan sedikit dulu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana yang pertama itu supaya kita semua bisa dapat memahami berbagai wujud zat atau wujud benda dan cirinya dengan baik. Yang kedua itu supaya kita dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat dengan menggunakan contoh-contohnya atau bisa memahami contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, Pak mau tanya sedikit. Sebelum mulai materi kita pada pagi hari ini pasti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah anak-anak pernah lihat es batu? Pernah Pak. Pernah ya? Ya. Anak-anak pernah buat es batu? Tidak, Pak. Belum Pak. Belum? Itu mama saya. Oh lihat, mama saya yang buat. Ya anak-anak. Tentunya buat es batu itu di tempat yang dingin ya, di kulkas atau apa lagi? Selain kulkas apa lagi anak-anak? Freezer. Ya, betul Ya, Pak. sekali. Nah anak-anak, kalau es batu yang sudah keluar dari kulkas atau freezer itu kemana anak-anak? Apakah Keras, Pak. Ada yang meleleh Pak. ya tapi sudah simpan lama-lama di luar? Di meleleh, Pak. Meleleh kan? Cair. Ya, cair. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, cair itu karena
tidak didingin lagi karena panas anak-anak. Iya Pak. Suhunya panas, Pak. Itu namanya perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nanti Bapak jelaskan itu padat, cair ke padat ke cair. Oke anak-anak, jadi itu namanya perubahan apa? Padat Dari padat ke cair, Pak. Oke anak-anak, pertanyaan kedua, apakah anak-anak pernah cok nasi? Tidak. Tidak. Mama, tidak mama masak. Rebus atau masak air begitu? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya, Pak. Ya, mama yang suruh. Nah, Pak. kalau air sudah mendidih begitu, apa yang keluar dari dalam? Dia lompat-lompat. Asap, Pak. ada asap, Pak. Oke, itu Gelembung-gelembung. Iya, itu namanya Kayak kabut asap. begitu, Pak. Iya, itu Iya. namanya gas. Itu asap yang biasa disebut dengan benda gas. Karena dari benda cair ke asap. Oke anak-anak, materi kita pada pagi ini itu wujud benda. Nah wujud benda itu dibagi menjadi tiga. Nah pintar sekali anak-anak. Nah wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah anak-anak, benda padat itu mempunyai volume yang tetap dengan wujud yang atau bentuk yang tetap. Nah, mengapa anak-anak? Karena benda padat itu karena benda padat itu bentuknya yang keras ya anak-anak. Jadi namanya benda padat itu pasti mempunyai bentuk yang keras ya, dan punya volume yang tetap. Nah itu adalah sifat dari benda padat. Yang berikutnya adalah benda cair anak-anak. Menurut anak-anak tuh benda cair itu seperti apa? Air, Pak. Air. Iya, betul Minyak. sekali. Iya, minyak. Itu Susu, adalah Pak. iya betul. Itu adalah contoh-contoh dari Minyak, Pak. Iya, Minyak. iya. Iya, betul. Semua sangat betul ya. Ya, Tapi Pak. itu adalah contoh dari benda cair. Air. Kalau benda cair itu mempunyai volume yang berubah-ubah. Dan sifat yang berubah-berubah. Itu adalah bentuk benda cair ya anak-anak. Mengapa? Karena mempunyai volume bentuk yang berubah karena mempunyai partikel pada saat cair itu saling berdekatan, tetapi renggan ya, atau kemana? Dia tidak saling melengkap begitu. Dia tidak rapat. Ya, dia tuh bisa dibentuk kemana saja. Nah itu adalah dari benda cair. Kalau benda gas itu mempunyai sifat dan bentuk yang Berubah. berubah-ubah, itu sekali anak-anak. Karena partikel-partikel yang ada di untuk benda gas itu tidak tersusun atau tidak teratur, dan juga gaya tarik yang sangat lemah. Dan untuk volumenya, mengapa? Karena berubah-ubah karena saat yang dapat bergerak itu bebas dan meninggalkan tempat atau wadah yang terisi oleh benda gas. Nah itu adalah beberapa benda wujud benda anak-anak. Nah itu ada 3 wujud benda sudah Pak Sul jelaskan tadi. Ada benda padat, cair dan juga gas. Nah untuk itu anak-anak, ini anak-anak, ini adalah sifat benda padat. Nah mempunyai bentuk yang tetap dan tidak mudah berubah wujud karena dia keras gitu anak-anak. Nah anak-anak, menurut anak-anak selain contoh batu dan besi, benda padat itu apa lagi? Apa? Kayu. Ya betul. Semen, Pak. Kayu, Semen.
Meja. Kursi ada meja. Iya Papan betul. tulis, Pak. Iya betul sekali. Karena mempunyai bentuk yang Keras. keras dan tetap dan tidak bisa Diubah. Betul ya anak-anak. Anak-anak sudah paham sekali semua. Sepintar-pintar ya. Ya Pak. Nah ini adalah bentuk benda cair. Nah bentuk benda cair itu pasti berubah-ubah karena dia harus sesuaikan dengan wadah yang diisinya tempat, atau sesuai tempat yang tempat. diisinya. Nah ini adalah bentuk contoh dari benda cair. Nah anak-anak, menurut anak-anak atau anak-anak yang sudah ketahui itu selain air dan minyak itu ada apa lagi? Sampo pak, Sampo, sabun cair pak, sabun cair, mama apa lemon lagi? pak, mama lemon. Iya betul. Minyak tanah, Pak. Iya betul. Balon. Tapi, iya betul. Tidak. Kalau balon Oh, Cair. iya. Kalau balon itu kalau diisi air, nah itu namanya benda cair. Oh, iya, Pak. Karena air di dalam, betul ya. Kalau bensin itu menurut anak-anak itu bensin itu benda gas. Karena bisa Menguap. Nah ini anak-anak bentuk dan sifat benda gas. Anak-anak bentuk dan sifat benda gas itu tentunya berubah-ubah karena akan menyesuaikan dengan tempat yang diisi. Oh dia sama dengan air juga pak. Iya, tapi dia cair juga, tapi dia bisa menguap. Iya, dia bisa jadi udara. Nah, itu anak-anak contoh menurut anak itu ada beberapa contoh bentuk benda gas. Yang pertama itu ada udara dan juga uap air. Nah, Kapur barus, Pak. campur gas itu ada perubahan wujud benda. Itu Oh, iya, iya, iya. itu gas juga ya. Iya, Pak. Terima kasih. Tapi dia akan berubah dulu daripada Gas. gas. Ya, itu adalah perubahan wujud benda. Iya, Pak. Nah, itu nanti Pak jelaskan. Nah, ini macam-macam perubahan wujud benda. Nah, tapi sebelum ini Pak akan jelaskan dulu perubahan wujud benda itu. Oke. Nah, ini. Sebelum masuk ini Pak akan jelaskan atau memberitahukan sedikit ya mengenai perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu anak-anak dibagi menjadi dua dulu. Yang pertama itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia, betul sekali. Nah, perubahan kimia fisika itu adalah perubahan yang berubah-ubah benda tanpa menghasilkan zat baru. Nah, ini seperti ini. Ini adalah macam-macam perubahan bentuk perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu adalah perubahan peristiwa perubahan pada benda zat yang menghasilkan zat baru atau wujud benda baru. Contohnya peristiwa kertas dibakar atau besi yang berkarat. Itu adalah dua perubahan wujud benda. Yang pertama itu apa anak-anak? Kertas dibakar pak, kayu dibakar. Iya, banyak perubahan perubahan wujud benda itu ada dua dulu. Yang pertama itu ada perubahan Fisika dan fisika kimia. dan Kimia. kimia, betul sekali. Nah, ini adalah macam-macam perubahan fisika. Nah, ini ada berapa di situ anak-anak? Enam, Pak. Iya, ada 6 atau Pak biasa bilang 6S. Karena 6M maksudnya 6M karena di situ ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan membesar. Nah, ini adalah 6 macam M atau 6 macam perubahan wujud benda. Anak-anak pintar semua ini. Ini Pak, nanti Pak bingung mau kasih siapa ranking 1 atau ranking 2 atau ranking 3 karena semua pintar-pintar. Ya Pak. Nah, ini nanti Pak jelas. Nah, ini adalah bagian dari tadi yang Pak sudah jelaskan, ada macam-macam wujud benda.
atau wujud zat. Nah, yang pertama tadi yang perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama apa anak-anak? Mencair. Betul sekali, mencair. Nah, itu anak-anak silakan. Itu mencair itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi Cair. cair. Namanya perubahan ini pasti memerlukan energi panas karena mencairkan, membutuhkan panas untuk mencairkan benda padat. Itu sekali yang pertama. Nah, itu adalah gambar contoh perubahan wujud benda dari mencair, dari padat ke mencair. Nah, ini adalah mencair. Itu anak-anak lihat tidak? Yang gambar yang pertama apa itu? Es krim pak. Ya, betul sekali, es krim ya anak-anak. Kemarin V-nya makan nih es krim. Kemarin ada yang pernah makan? V-nya pak. Enak. Enak atau tidak? Enak Pak. Manis. Apa Matahari pada meleleh. Meleleh kan? Iya, karena apa? Di tangan-tangan. Panas. Nanti anak-anak dong pulang nah menangis di orang tua supaya beli ya. Sayang. Jangan pak nanti mama. Nanti begitu. Nanti bilang Pak bilang begitu Pak, supaya. saya beli. Oh, oke nanti kapan gajian ya? Ya Pak. Yang kedua itu Pak lanjut ya. Yang kedua itu adalah apa? Lilin. Yang anak-anak pernah bakar lilin kan? Pernah. Iya, pas lampu mati pak. Pas lampu Lampu mati. mati. Seru itu kapan pak? Patung pakai lilin. Betul Pak. sekali. Tadi saya omong meninggal juga dong. Pakai lilin. Di kuburan. Pas ulang tahun. Pas Natal juga Pak. Iya Yang betul. meninggal kata Pak Lin. Iya iya. Nanti dong jangan ngomong begitu ya. Itu adalah bentuk mendoakan. Semua itu anak-anak. Betul Ya, Pak. betul. Biasa bakal ini. Nah, tapi bakar lilin pas satu orang meninggal atau mati. Nah, itu bakar lilin itu juga termasuk wujud perubahan wujud benda dari padat ke cair. Betul. Nah, menurut anak-anak selain ini dulu ada apa lagi yang anak-anak sudah ketahui? Es panas tuh Pak. Mentega Pak. Mentega kalau Iya betul sekali. Mentega diapakan? Dipanaskan di wajan Pak. Ada es batu juga kan? Iya Pak. Iya, kalau Pak sedikit bercerita, waktu dulu di kampung juga Pak biasa kalian tahu tidak? Gemuk daging. Iya pak. Tahu Iya. Pak. Tahu. Daging babi, Pak. Iya, Gemuk kalau babi. itu pasti bentuknya padat. Padat. Cair kayak. Kalau cair Itu kayak minyak. Pak biasa makan di nasi. Wah. Enak. Oke, ya. Kita lanjut ya. Iya Pak. Nah, yang kedua atau perubahan wujud yang kedua itu ada Membeku, Pak. Kalau membeku ini adalah suatu peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke Padat. padat, betul sekali. Nah ini karena mungkin bisa melepaskan energi panas sehingga menjadi Padat. beku. Iya padat atau beku. Nah ini anak-anak. Ini adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda. Itu ada es batu. Nah, karena anak-anak kan sudah tahu tuh, sudah pernah lihat kan? Ya, Mama mama makan es buat batu kan? di Nah rumah. itu dari apa ke apa? Dari air pak. Dari air, Pak. Setelah Masuk masuk di kulkas kulkas pak. Dia jadi batu. es menjadi batu kan? Iya. Ya, itu padat. namanya Membeku. beku karena dingin toh? Iya, Tapi Pak. agak lama sedikit baru Dia beku pak. dia berjam-jam. Iya Pak. betul, dia berjam-jam karena dia membutuhkan Waktu. waktu. Selain es batu juga apakah anak-anak pernah lihat selain es batu? Lilin pak, kalau lilin kalau suka tinggal dia keras pak. Iya betul. Kalau sudah Iya, bakar, mati api, energi panasnya sudah habis pasti membeku. Dia beku, dia keras kembali. Selain Pak. lilin juga pasti anak-anak dari telur, iya dari cair setelah panas dan menjadi beku. Tapi setelah itu anak-anak pernah makan es krim kan? Iya, pernah. Nah itu salah satu juga es krim itu dibuat awal kadang dari cair setelah dimasukkan ke es atau kulkas akan menjadi beku atau padat. Iya Pak. Nah, Minyak babi juga. iya minyak babi juga. Kalau suka tinggal lama-lama pasti membeku. Nah ini anak-anak. Nah,
menguap. Tapi sebelum ini Pak minta satu supaya kita buat yel-yel dulu supaya bisa semangat lagi. Pak lihat semua semangat apalagi Tepuk fokus, anak Pak. pria tempat apa? Tempat fokus. Oke. Biar Ayo, sudah, Indri yang pimpin, Pak. anak Indri silakan pimpin teman-teman. Ayo Indri. Teman-teman semuanya berdiri. Silakan berdiri supaya semangat ya. Kita sama-sama tepuk fokus supaya fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Ulang sekali lagi. Ayo, 1, silakan. 2, 3. Tepuk Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke, Oke, Pak. terima kasih anak Indri. Sama, Pak. Semua harus semangat ya. Iya, Pak. Jangan lemah-lemah lagi. Tadi pagi datang makan atau tidak anak-anak? Makan Pak. Makan kan? Semua makan kan? Ada. Ada tidak? Makanya kasih tahu orang tua itu bangun pagi ya supaya masak pagi, supaya makan, supaya jangan lemah-lemah. Nanti pulang salah buat orang tua ya. Ya Pak. Saya orang tua ada. Dua-dua. Kalau mama masih muda boleh. Jangan ya. Pak manggil lah. Oke, anak Pak lanjut ke materi di sini. M yang ketiga. menguap, Menguap, betul sekali. Nah, itu menguap, tapi itu bukan Pak maksud. Menguap itu adalah peristiwa benda, bukan yang besok menguap mau tidur. Nah ini, kalau menguap mau tidur itu kasih keluar udara gas, karena udara. Nah itu gas, itu namanya wujud benda gas, karena itu udara yang Keluar. Berarti kentut juga. Iya, itu juga, tapi babong. Oke, anak-anak, Pak lanjut ya. Nah, yang ketiga itu menguap atau M yang ketiga. Nah, yang ketiga menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, pasti ini terjadi karena memerlukan energi panas. Ya, energi panas yang membantu untuk menjadi menguap, ya menjadi gas. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh yang Pak berikan. Ini adalah merebus Air. Ya, merebus air. Ketika air sudah mendidih, pasti dia menguap. Ya. Tidak asap, Pak. Anak-anak pasti suka masak mie kan? Sudah, Pak. Atau masak air? Sayur Pak. Sayur Rebus juga telur, harus Pak. panas. Ya, telur. nanti Dia ada asap. ketika air sudah mendidih, pasti asapnya keluar. Keluar, Pak. Nah, itu namanya Menguap. menguap. Itu sekali anak-anak. Nah, selain ini juga pasti ada salah satu contoh yang Pak bisa berikan, yaitu seperti memasak minuman keras seperti sopi, itu ada menguap. Sop itu juga. apa, Pak? Nah, sopi itu minuman keras. Tapi anak-anak semua boleh konsumsi. Oh, itu tuh mabok-mabok, kok, Pak. Iya, yang mabuk-mabuk. Yang biasa anak-anak bapak biasa Aduh, mabuk. Bapak biasa minum Pak. Iya, nanti tapi kalau pulang kasih tahu bapak beli barang Biasa 2 botol Pak. Nanti sombong. Iya betul. Siap-siap Pak. Ya kasih tahu bapak ya. Ya, Bilang Pak Guru sombong. Sundina. Bilang Pak Guru itu sombong. Diam sudah. Lanjut ke M yang keempat. Nah, M yang keempat itu adalah mengembung. Nah, mengembung itu adalah suatu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini dia akan melepaskan energi panas. Nah, ini adalah contoh salah satu mengembung. Itu adalah daun-daun atau anak-anak pernah lihat kan bangun pagi-pagi itu Oh pernah iya lihat? Pak, pernah. Basah. Air. Saya pun bapak pun di motor. Itu Iya. biasa, Pak. Basah di sana kan tempat dulu. Kita kira ada yang siram malam-malam Pak. Oh, itu tidak, itu embun pagi namanya. Oh, iya, Pak. Kalau kami orang Rote bilang tutui. Kalau Apa itu, di Pak? bahasa Indonesia kan bilang cerita pagi. Oh. Ay, keren Pak. Tutui, karena tutui itu artinya bercerita. Oh, itu. Tapi bukan itu namanya. Ini yang disebut perubahan mengembung. Nah, ini contoh salah satunya yaitu bangun pagi dapat lihat rumput yang Basah. Nah, itu karena embun. Nah, atau kaca yang kita pagi-pagi lihat pasti ada air kan? Iya, Pak, ya. Atau anak-anak juga bisa pitiu pas
pasti ada. Betul ke tidak? Ya Pak. Ada yang pernah coba tidak? Kenapa di kaca? Nanti aroma-aroma mulut Bau. keluar. Pasti ada kan? Waktu kecil pasti ada kan? Pak waktu kecil dulu begitu pasti begitu. Nanti tiup baru Pak terus loh. Kenapa Hah? Indri toh Pak. Indri yang mana Hah? yang gitu Pak? Itu Pak masih dalam mimpi jadi terus loh, saya gambar loh. Weh, Oke, anak-anak, lanjut. Sembarang dia nanti marah. Lanjut. Menyubling. Ini adalah MK berapa anak-anak? Kelima, betul. Nah ini adalah menyubling. Nah menyubling ini adalah perubahan atau perubahan wujud benda dari padat ke gas itu sekarang. Nah ini karena memerlukan energi panas juga anak-anak. Nah ini adalah salah satu contoh ini yang Pak ambil ikan. Nah saat anak-anak kan tahu kapur barus kan? Tahu Pak. Kampet Iya. tuh Pak. Tuh Pak. Ya Iya. biasa. Iya. Yang biasa Dia tahu di warna-warni pakaian. Pak. Warna-warni kan? Iya. Itu kalau kas tinggal lama-lama kan Habis. kecil kan? Habis Iya. kan? Itu karena berubah wujud menjadi gas. Itu namanya menyubling. Betul sekali. Ada kan isu pintar. Ini pasti nanti ujian nilai 10 semua. Ye. Oh, 100. Yang terakhir itu adalah mengkristal. Nah, anak-anak ini gambar apa anak-anak? Ponakan. Ya, betul sekali. Salju sama ponakan. Nah, mengkristal itu adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi apa anak-anak? Padat. Betul sekali. Nah, itu memerlukan energi panas juga anak-anak ya. Nah, itu contohnya itu adalah salju kan. Dia dari gas yang tidak terlihat nanti dibentuk menjadi padat seperti salju. Tapi salju itu tidak padat Pak. Iya, padat dia keras. Oh. Tapi setelah dipanaskan baru dia mencair. Oh iya. Betul kan? Betul ya Pak. Iya. Itu siapa yang pernah lihat gambar Korea? Saya ke Korea. Pernah lihat Korea? Salju. Oke, pernah lihat peta di Korea? Peta Korea? Di Paris ada Pak. Di Paris ada? Ada juga? Ada Iya Pak. Pak. Iya, Saya ke berarti Korea terus main. nanti kalian sekolah tuh baik-baik supaya bisa Amin. jalan-jalan ke Korea. Kemarin dia baru dari Paris, nah Pak. Oh, tapi belum di Korea toh? Pas pernah di Korea dulu. Kalau Januari aku Pak. Korengan Pak. Oke, lanjut. Ini yang sudah Pak jelaskan tadi perubahan kimia. Kan ada dua perubahan kan? Iya Yang Pak Pak. jelaskan. Fisika dan kimia. Fisika dan Kimia. kimia. Nah ini itu adalah perubahan benda zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat aslinya. Contohnya apa anak-anak? Kertas yang Ya, dibakar. anak-anak pernah lihat? Iya. Iya betul sekali. Anak-anak pernah lihat kertas yang dibakar? Pernah. Dia jadi abu Pak. Nah itu Dia bah namanya. hitam. Bah hitam kan jadi abu kan? Iya Pak. Ya itu menghasilkan Zat baru. zat baru tapi tidak sama dengan Sifat asli. sifat asli atau aslinya yang pertama. Ada juga kayu kan? Iya, Menjadi aras tapi tidak bisa kembali ke kayu kayu kan? lagi. Iya Pak. Karena sudah berubah. Anak-anak, penjelasan materi Pak sudah materi kita sampai sini ya. Iya Sudah Pak sudah jelaskan selesai. Saatnya kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta diri. Nah di sini nih anak-anak Pak sudah ada beberapa soal di dalam. Sudah tentukan untuk kelompok nanti menjadi Pak bagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Iya Pak. Anak-anak bagi menjadi 3 kelompok nanti anak-anak saling bekerja sama ya. Yes, tahu sama. Ya. Anak-anak saling bekerja sama ya, saling membantu ya supaya bisa mengerjakan LKPD ini. Ini nanti Pak, ini kelompok 1. Oke. Ini kelompok 2. Berarti anak yang maju. Ini kelompok 3. Makasih Pak. Ya. Nanti Pak kasih waktu untuk kerjakannya. Berapa menit anak-anak? 10 Pak. Iya, 10 saja. Nanti setelah itu satu presentasi ya. Ya Pak. Ya, kerja Nanti presentasi ya. presentasi Pak. Pak, yang ini Kenapa? Pak, bagaimana nih Pak? Oh Pak, iya, ini apa nih Pak depannya? tunggu ya. Oh itu Ini- belas Pak. Ini begini. Ini begini, nanti kerjanya begini ya. Oke. Ini gini, ini kerjanya begini. Setelah ini
begini ya. Buat nanti Terus presentasi. ini apa Pak? Oh, ini adalah perubahan wujud benda. Nanti lihat dari ini, teman-teman lihat supaya lihat prosesnya. Lalu catat prosesnya untuk presentasi. Oke anak-anak. Oke Pak, terima kasih. Ini bisa kan? Ini Pak, ini soalnya tahu Pak. Oh, ini nanti anak-anak setelah diskusi lihat ini prosesnya dituliskan lalu dipresentasikan. Oke. Begini sih kalau iya cair gas tuh yang ini. Ini kristal ini. Oke, sudah kau? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Ada. Ayo. Sabar Pak sedikit deh Pak. Cuma habis Pak. Ya, iya itu gas. Ayo sudah. Kalau gitu, yang sudah presentasi maju sekarang untuk presentasi. Batu ikan cair. Oh. Oke anak-anak yang sudah silakan maju untuk presentasi. Ini Pak. Oke silakan. Yeay. Ayo. Kelompok berikutnya. Dua apa? Yeay. Sebentar ya. Ternyata semua bisa ya. Ya Pak. Ini kelompok 3 ya, cepat. Sudah Pak. Yeay. Tidak benar anak-anaknya apa ya. Semua bisa ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan sampai Pak kasih nilai. Nanti setelah ini Pak kasih tugas sedikit untuk anak-anak kerja di rumah. Nah anak-anak, tadi sudah pengerjaan LKPD itu. Jadi di sini Pak mau ambil kesimpulan atau refleksi. Nah anak-anak kira-kira dari Pak jelasan materi tadi anak-anak bisa ambil kesimpulan? Kira-kira ada yang bisa? Saya Pak. Apa ya? Silakan. Jadi kalau wujud benda itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Kalau perubahan wujud benda itu terbagi menjadi 2, ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Dan yang terakhir ada 6 macam perubahan wujud benda. Ada menguap, menyublim, mengkristal, mencair, membeku, dan mengembun. Oke baik, pintar sekali anak Indra. Semua tepuk tangan kasih Indra dulu. Hebat ya. Semoga semua bisa ya, bisa jelaskan atau bisa tahu Pak apa yang Pak jelaskan tadi. Nah, jadi anak-anak betul sekali anak ini katakan bahwa wujud benda itu dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada wujud benda padat, cair dan juga gas. Nah, untuk perubahan wujud benda itu ada 2 yang Pak sudah katakan kan? Kimia. Ada perubahan kimia dan fisika. Nah, perubahan kimia fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia itu adalah perubahan perubahan kimia itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ya. Kalau fisika adalah perubahan yang menghasilkan Zat baru Pak. baru. Nah, anak-anak, perubahan Tidak kimia itu Pak. Perubahan fisika tidak apa, perubahan kimia yang jadi itu perubahan fisika. anak-anak. Jadi perubahan kimia itu yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau fisika yang menghasilkan zat Zat baru. Nah, perubahan fisika itu biasanya terbagi menjadi 6 jenis. Nah, fisika itu menjadi 6 jenis. Jadi perubahan fisika itu ada apa-apa saja? Menguap, Menguap, menyublim, membeku, mengembung, mengkristal, mengkristal dan mencair. oke anak-anak, pintar sekali. Nah, anak-anak, Pak ingin membagikan kuis. Nanti anak-anak tolong kerjakan di rumah ya. Nanti Pak kirimkan lewat linknya. Oke baik anak-anak, karena materi sudah selesai hari ini, pengerjaan kelompok atau kuis juga Pak akan kirimkan. Saudara kelompok sudah selesai juga, maka demikianlah
proses belajar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, nanti tolong kerjakan ya itu tugas dengan minta bantuan bapak atau mama ya, atau saudara. Sebelum kita pulang, salah satu pimpin doa dulu. Dapat. Supaya kita pulang. Silakan. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak Rio. Ingat ya, kalau pulang lewat jangan itu tengah jalan ya, lihat pinggir jalan dan jangan singgah-singgah lagi ya. Iya Pak, Pak. tapi tadi mau Pak. Hati-hati ya. Bapak datang. Ya. Oke. Dapat. Oke anak-anak, minggu depan baru kita ketemu lagi. Iya Pak. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siap, Pak.